kembali lagi di Flash Talk 105 Jakarta. Podcast pertama yang dibuat oleh Ekskul Broadcasting. Podcast pertama ini kita akan membahas mengenai hal yang baru banget di SMA Negeri 105 Jakarta, yaitu Ekskul Hoki. Bersama saya Fasya Ayudya Mawar, kita sudah bersama pilar-pilar atau artis-artis hoki yang terkenal di SMA Negeri 105 Jakarta. Bisa perkenalan diri dulu, Pak? Baik, terima kasih. Saya Pak Ilham sebagai guru olahraga di SMA 105. Kebetulan saya juga menjadi pembina Ekskul Hoki yang mana baru tahun ini secara resmi hoki sah menjadi bagian daripada Ekskul SMA 105. Keren banget. Oke, Pak Ilham. Ya. Selanjutnya kita udah bersama kakak-kakak yang pasti nggak asing banget nih buat teman-teman 105, yaitu angkatan pertama dari hoki. Bisa perkenalan diri, Pak? Ya, perkenalkan, nama saya Anjas Fatur Rahman. Saya juga termasuk dari salah satu angkatan pertama yang mengikuti hoki yang ada di 105. Ada kak siapa lagi nih? Halo semuanya, nama saya Abdul Hussein Syahur. Saya seperti kata Anjas tadi, saya salah satu keluarga pertama Ekskul Hoki. Oke, terima kasih Kak Anjas, Kak Abdul, Pak Ilham atas kedatangannya hari ini. Oke, ngomong-ngomong soal hoki ini, dari tadi kita udah banyak ngomong soal hoki. Sebenarnya hoki itu apa sih, Pak? Mungkin bisa dijelasin ke penonton semuanya. Oke, olahraga hoki saya jelasin secara singkat aja kali ya, biar nggak terlalu panjang. Intinya, hoki adalah salah satu cabang olahraga permainan yang dimainkan oleh dua regu, ya, antara tim A dan tim B dengan cara memasukkan bola ke dalam gawang. Nah, hampir mirip dengan sepak bola atau futsal. Yang membedakannya adalah olahraga ini adalah olahraga yang menggunakan alat, yaitu berupa stick yang biasa kita sebut dengan stick hoki. Nah, semakin banyak menciptakan gol, dia menjadi pemenang dalam permainan ini. Kebetulan juga hoki merupakan salah satu ikon cabang olahraga Olimpik. Kalau biasa dibilang Olimpiade, ya, bahasa kita itu bisa seringnya bilangnya Olimpiade. Yang mana olahraga hoki ini merupakan salah satu cabang resmi yang selalu dipertandingkan di olahraga Olimpiade tersebut. Artinya seluruh dunia itu sebetulnya banyak yang mengikuti olahraga hoki. Hanya saja mungkin di Indonesia ini masih jarang. Kebetulan saya pernah menjadi atlet hoki, oleh karena itu menjadi salah satu alasan saya kenapa hoki dibawa ke sekolah. Nah, barangkali singkatnya kurang lebih seperti itu. Jadi yang membedakan dari olahraga bola dan futsal itu olahraganya menggunakan stick. Karena bentuk bolanya juga berbeda. Oke. Berarti hoki ini udah masuk di dunia atau udah terkenal di dunia itu udah lama ya, Pak? Sudah lama sekali. Karena ya di Indonesia juga sebetulnya ini termasuk salah satu cabang olahraga prestasi. Ya karena itu alasannya masuk ke dalam kategori Olympic Game. Cuman masih terdengar baru ya, Pak, di Indonesia ini. Terus masih belum terkenal cabang olahraga yang lain gitu ya, Pak. Oke. Mungkin dari penjelasan Pak Ilham tadi, saya banyak banget nih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan nih, Pak. Apalagi dari yang Bapak udah jelasin nih hoki seperti ini, dan ternyata dari dulu juga sudah ada gitu. Nah, awal mula Pak Ilham mungkin mencetuskan ekskul hoki ini bisa masuk ke SMA 105, bahkan menjadi ekskul baru gitu loh, resmi di SMA ini tuh kenapa sih, Pak? Dan sejak kapan gitu, Pak? Ya, sebetulnya itu berangkat atau berawal dari kegelisahan saya sebagai yang pernah menjadi atlet hoki. Saya melihat regenerasi hoki khususnya di DKI, ya, kita bicara di DKI itu sudah mulai jarang. Ya, sebagai yang pernah ada di dalamnya sedikit sedih lah. Nah, kebetulan saya sebagai pengajar yang mana saya punya wadah untuk membuat ini di sekolah, saya berpikir kenapa kita nggak coba dari jalur sekolah. Harapannya yaitu bisa melahirkan atlet-atlet hoki berikutnya. Gitu. Berangkat dari pengalaman itulah yang akhirnya saya mencoba untuk memperkenalkan awalnya ke salah satu siswa yang alhamdulillah hadir hari ini. Gitu. Saya mencoba memperkenalkan, ternyata beliau atau teman kita ini tertarik, sehingga
melakukan latihan yang di luar dugaan juga sebetulnya. Ternyata banyak juga teman-temannya yang melihat, berawal dari penasaran hingga akhirnya ikut-ikutan, bahkan sampai bisa ikut seleksi di atlet BKI. Jadi berawal dari keresahan, kok hokinya mulai sepi nih di DKI. Iya, betul. Berawal dari situ ya saya cobalah gitu. Alhamdulillah reaksi dari siswanya banyak, sampai akhirnya saya cari tahu bagaimana supaya menjadi eskul. Ya alhamdulillah tahun ini disetujui atau disahkan, karena sudah melebihi batas secara administratif, harus ada 20 orang untuk mengikuti eskul. Ternyata bahkan melebihi itu. Sekarang udah berapa nih Pak total yang masuk? Terakhir yang didata sampai minggu kemarin kita latihan itu ada 29 orang. Oh, udah lumayan banyak ya. Banyak Tembus 30 lebih lah Pak, ini mah bisa. Harapannya seperti Iya, itu. amin ya. Amin. Nah, tadi kan kita udah tahu reaksi setelah Bapak mengenalkan ekskul hoki ini ke siswa-siswa ya Pak. Sekarang saya mau tahu nih, reaksi dari guru-guru Pak. Baik. Setelah tahu Bapak mau cetusin nih ekskul hoki jadi ekskul resmi di 105 itu gimana Pak? Ya, sesuai yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa berangkat dari keresahan, kemudian memberikan informasi mengenai hoki, bahkan bisa dibilang salah satu cabang berprestasi. Harapannya yang saya sampaikan kepada guru-guru pada saat itu adalah, harapannya melalui jalur ini atau melalui olahraga yang katanya masih kurang familiar ini bisa memberikan alternatif lain untuk memberikan prestasi non akademik. Oke. Saya juga menyampaikan bahwa mudah-mudahan dengan adanya ini juga bisa membawa citra nama sekolah, dengan bisa melahirkan atlet-atlet yang bisa digunakan untuk atlet BKI. Nah, itulah yang menjadi mungkin beberapa guru yang sangat mensupport saya, baik dari perizinan menggunakan lapangan, kemudian beberapa fasilitas yang kita pakai gitu. Karena secara resmi kan sebetulnya baru per tahun ini. Jadi kemarin itu bahasanya cuma minta izin, dibolehin, ternyata melihat juga animo dari siswanya banyak. Ya alhamdulillah disetujui dan sangat mendukung, karena sudah ada faktanya bahwa dari beberapa siswa yang mengikuti itu menjadi salah satu juga cara untuk mereka bisa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui cabang hoki. Karena sadar tidak sadar, sekalipun jalurnya mungkin ada tes dan lain-lain, karena untuk olahraga itu kan diperlukan keterampilan. Itu. Jadi selain ada tes tulis, ada keterampilan. Kebetulan dari beberapa orang yang ikut hoki, ada juga yang menggunakan olahraga hoki sebagai jalan untuk masuk ke perguruan tinggi, dan alhamdulillah diterima. Masuk, diterima. Itulah yang menjadi alasan guru-guru juga sampai saat ini mensupport untuk adanya olahraga hoki. Kebetulan saya juga kan berangkat dari mantan atlet ceritanya, jadi dari latar belakang itulah, berawal dari keresahan, kemudian diperkenalkan ke siswa, reaksinya banyak, kemudian kita jalanin, akhirnya ada beberapa yang tertarik, bahkan ada yang terpanggil untuk seleksi pelajar U21 untuk kejurnas di tahun ini. Dari situlah guru-guru merespon baik dan akhirnya diresmikan lagi. Dan insya Allah tahun ajaran ini kita mulai pertama demo school di peserta didik baru. Oke, berarti ke angkatan 35 nanti ya, Pak? Di angkatan kelas 10 ya, 35. Oke. Tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol nih sama Pak Ilham tentang sejarah singkat hoki, terus gimana sih hoki bisa masuk ke SMA 105. Nah, dari tadi kan kita udah penjelasan ya Pak, penjelasan. Nah, mungkin teman-teman atau penonton di rumah nih penasaran gimana sih cara bermain hoki atau teknik-teknik apa yang harus dikuasain oleh pemain hoki. Mungkin bisa dijelasin sama Kak Anjas. Untuk penjelasannya boleh. Boleh Kak, bawa alatnya Kak. Oke, bisa diambil Kak, boleh. Nah, jadi untuk bermain hoki itu kan seperti yang dijelasin tadi sama Pak Ilham, yang membedakan dari permainan hoki sama permainan bola itu bedanya hoki pakai alat. Salah satunya stick atau yang bisa dibilang stick hoki. Dan selain stick hoki juga untuk pengamannya kita tuh ada deker. Ada. Cuman jadi untuk menjaga tulang kering dari kaki supaya tidak sakit saat terkena bola. Nah, untuk teknik pertama itu
bagaimana kita cara memegang stick yang benar. Untuk tangan kiri itu berada di ujung, dan untuk tangan kanan kira-kira di pertengahan stick. Dan ini namanya grip untuk hoki, supaya pegangan lebih nyaman. Nah, untuk melatih cara bermain bola hoki itu kita ada latihan. Tahap pertama itu seperti ini. Jadi kita memutarkan stick sekitar 180 derajat ya. Karena saat bermain hoki itu yang lebih digunakan itu tangan kiri, karena tangan kanan hanya untuk supaya menjaga keseimbangan stick pada bola. Jadi tidak ikut memutar seperti ini. Jadi hanya di seperti Terus untuk posisi badannya itu bending. Karena apalagi karena dari permainan hoki itu ada dua. Yang pertama indoor dan yang kedua outdoor. Nah, kalau main di indoor itu para atlet itu kebanyakan posisinya itu bending, karena stick harus tetap di bawah. Sebentar saja dia menaikkan stick itu bola bisa lewat, bisa terserang, bisa kebobolan. Nah, untuk bermain hoki itu yang digunakan itu hanya bagian dalam stick. Jadi ketika bola kena sama punggung stick itu termasuk pelanggaran permainan hoki. Jadi yang digunakan itu hanya bagian dalam stick. Makanya tadi di awal saya jelasin teknik pertama itu kita harus bisa memutar stick sekitar 180 derajat. Karena itu gunanya untuk menopang bola kanan kiri itu nggak boleh kena punggung stick. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, karena kebetulan saya juga belum lama sekitar 8 bulan. Itu pun saya sebenarnya dari dulu kelas 10 sudah ada ajakan untuk bermain hoki sama Kak Ilham. Cuman baru-baru ini ya Kak, baru-baru ini. Baru tertarik, baru ada panggilan gitu ya Pak, baru ada panggilan. Iya, betul. Lebih tepatnya. Iya betul. Karena dulu masih kelas 10 itu saya masih kebanyakan kegiatan. Iya. Dari salah satunya OSIS, Paskibra, Pramuka, atletik. Banyak ya, lumayan banyak nih sekarang atlet hoki banyak banget juga Kak Anjes nih. Iya, dan silat. Setelah kelas 12 ini saya baru saya baru punya pikiran. Saya tujuannya ini kemana sih? Dari sekian 2 tahun ikut kegiatan yang tadi saya sebutin, saya mau kemana ini? Di situ saya berpikir, dan setelah itu juga ada ajakan kembali lagi untuk bermain hoki. Dan akhirnya saya berpikir, setelah dijelasin sama beliau, nanti bisa ikut seleksi ini langsung DKI apa segala macam. Akhirnya saya tertarik dan saya mencoba untuk berbeda dari yang lain. Bisa dibilang, karena pertama-tama saya latihan itu cuma 2 orang. Oke, siapa aja tuh Kak? Saya dan ada Kak Yoga, cuman dia ada. Nah, Kak Abdul ini mungkin bisa bilang orang ketiga atau keempatnya ya. Nah, setelah saya berdua ikut latihan beberapa kali, barulah muncul satu orang mereka merasa penasaran dan menawarkan diri untuk ikutan. Nah, dimulai dari itu baru saya berpikir ternyata, dan yang saya alami juga emang di hoki ini lebih besar kesempatan untuk kita lebih bangun lagi, lebih bangkit lagi untuk mentata masa depan ke depannya. Salah satunya ya seperti yang tadi dijelasin, kita udah ikut seleksi kejurnas dan bisa jadi batu loncatan untuk masuk universitas. Ya itu terbukti sama saya sendiri. Setelah beberapa bulan berikut latihan, terus saya sekarang merasakan di mana enaknya. Ternyata emang seru main hoki ini, dan itu membuat jujur 1 hari nggak latihan itu bikin saya merasa kangen gitu. Kecanduan hoki juga ya. Hari ini ngapain sih di rumah tuh? Iya, betul. Karena biasa saya kan bersama aku juga kita selalu bareng latihan bareng gitu. Hari Senin sampai hari Kamis itu full latihan. Senin di SMA 99 kebetulan kita punya relasi dari pelatihnya dengan Pak Ilham, jadi kita bisa bergabung latihan di sana. Selasa kita udah
punya relasi juga dari yang grup PPL atau Ya. PPL. PPL. Jadi diajakin untuk latihan bersama karena kebetulan pemain yang jiwanya itu bisa terhitung jari lah, jadi supaya rame. Jadi akhirnya kita diundang buat ikut latihan di hari Selasa, Kamis, sama Sabtu. Nah untuk minggu kemarin itu kita mengikuti seleksi kejurnas DKI karena buat nanti kejuaraan di bulan Agustus ya Pak. Tahun ini berarti Kak? Tahun ini. Dan alhamdulillah udah selesai dan tinggal kita menunggu pengumumannya aja. Semoga aja kita bisa termasuk dari Amin, semoga lolos ya. Berarti yang main nanti Kak Anjas? Insya Allah, amin, kita doain teman-teman semua. Nah tadi kan Kak Anjas udah jelasin tuh tekniknya, terus ada apa itu Kak? Sticknya ya? Yes. Tadi ada bolanya, aku lihat kayaknya bolanya berat banget ya Kak? Bolanya beda ya? Kayak bola golf, ini lebih besar lagi. Oke. Ini kan bola outdoor ya Pak? Outdoor. Nah kalau outdoor tuh lebih berat lagi, dan beda lagi kalau bola indoor. Bola indoor tuh lebih enteng dan ya enteng lah intinya, nggak terlalu berat seperti bola outdoor. Oh gitu. Coba aku mau tanya nih Kak. Tadi kan Kak Anjas bilang harus menggunakan tangan kiri buat kontrol sticknya. Gimana kalau pakai tangan kanan? Apa yang terjadi kalau kita pegang stick pakai tangan kanan? Oke, secara umum sih setahu saya teknis memegang stick hoki itu rata semua orang bahkan seluruh dunia, bahkan saya belum pernah lihat orang yang bermain hoki tangan kanan yang di sini. Oke. Nah, mungkin lebih detail kalian bisa Ya, bantu jadi secara aturannya, ya bahasa gampangnya ini, secara aturannya memang harus menggunakan tangan kiri untuk mendribbling Oke. atau mendribbling bola atau mengontrol bola. Tadi yang dijelaskan itu dari awal, mulai dari pegangan tangan atau kita biasa sebut grip namanya. Di semua cabang olahraga yang menggunakan alat ada namanya grip. Nah, Kemudian yang tadi dijelaskan itu mengontrol bola atau dribbling. oke. Ya, saya sedikit nambahin dulu sebelum ke sana. Oke. Saya sedikit tambahin karena tadi dipertanyakannya teknik-tekniknya. Iya. Ya, selain mendribbling bola, ada juga yang namanya stop bola atau memberhentikan bola. Itu bagian juga daripada mengontrol bola. Nah berikutnya ada yang dinamakan dengan passing. Nah, dalam hoki ini nama tekniknya untuk di indoor ataupun outdoor tekniknya tetap sama. Itu ada namanya push. Ya itu hanya bahasa Inggris sebetulnya. Kalau bahasa Indonesia kan mendorong. Betul. Jadi bola itu didorong. Tadi disampaikan juga di Indonesia ini ada dua nomor. Ada nomor outdoor atau di lapangan, ada nomor indoor. Untuk indoor pemainnya mirip dengan futsal. Ya, untuk indoor itu ada 6 pemain, 5 players, 1 goli. Jadi totalnya 6 yang bermain di lapangan. Kalau untuk outdoor jumlah yang bermain di lapangan itu ada 11. Mirip seperti sepak bola. Ya, secara ukurannya juga mirip-mirip, lapangannya besar lah gitu. Kita biasa memainkan itu di Senayan. Nah, secara aturan permainannya memang menggunakan tangan kiri untuk dribbling. Tadi sudah dijelaskan bahwa area yang boleh dipakai hanya bagian dalam. Kita sebutnya bagian dalam. Bagian luar ini penampang sticknya agak sedikit cekung. Bagian dalam ini rata. Nah, bisa dibayangkan juga kalau muternya di kanan ini kira-kira muternya seperti apa. Oke. Di sini kah? Kan tidak mungkin, susah jadi. Iya betul. Ya, itu secara analisa Iya. kami sederhana. Tapi secara aturan memang sudah baku, memang menggunakan tangan kiri dan diputarnya ke kiri. Nah, Iya. tujuannya untuk mendribbling bola atau mengontrol bola. Jadi seluruh dunia, pertanyaannya tadi ya memang aturannya sudah seperti itu, harus menggunakan tangan kiri. Karena tangan kanan ini hanya sebagai penyeimbang pada saat menggunakan teknik dribbling atau mengontrol bola. Tapi tangan kanan itu akan menjadi dominan bila mana melakukan teknik push atau shooting ke gawang. Ya, menembak ke gawang itu dominannya dari kanan. Karena tangan kiri justru kebalikannya, hanya penyeimbang. Karena bolanya didorong. Dari push. Berbeda lagi dengan di outdoor. Kalau di outdoor itu kami biasa bilang ya full skill lah. Artinya bola itu bisa dimainkan sedemikian rupa dengan teknik-teknik bisa dipukul atau dihit, nama tekniknya. Bola bisa diangkat, di scoop atau di flick gitu. Nah, yang tadi kita pembahasan lebih ke fokusnya indoor. Karena kebetulan teman-teman kita ini untuk yang sekarang kita lebih fokus di indoor dulu. Karena yang paling mudah dalam arti kata tekniknya tidak terlalu banyak,
tapi secara permainan juga mirip dengan indoor. Artinya kalau belajar indoor pun sebetulnya bisa bermain di outdoor. Begitu pun sebaliknya, yang bisa bermain outdoor bisa juga bermain di indoor. Hanya yang membedakan adalah jenis atau aturan permainannya, yang mana bola tidak boleh dinaikkan di area permainan kecuali memasuki area circle atau area untuk mencetak gol, kurang lebih seperti itu. Jadi tambahannya untuk skill itu ada dribbling, ada stop bola, itu bagian dari ada kontrol, kemudian ada push, ada shooting, ada juga yang namanya reverse. Nah, kenapa tadi menggunakan tangan kiri? Ada juga menggunakan, kalau bahasa di olahraga kita nih umumnya ada forehand, ada backhand. Iya betul. Nah, kalau di hoki ini kita biasanya push, kemudian ada reverse push, itu kebalikannya atau backhandnya. Dengan posisi kalau penampang sticknya itu diputer, baru kita passing atau baru kita shoot. Kurang lebih seperti itu. Berarti tadi udah dijelasin sama Pak Ilham teknik-tekniknya sama Kak Anjas juga, terus perbedaan hoki indoor, outdoor itu apa. Mungkin yang belum dijelasin, aku mau tanya sedikit tentang pelanggaran yang ada di permainan hoki. Mungkin bisa dijelasin Kak, pelanggaran apa aja yang banyak banget juga orang ngelakuin kesalahan itu, coba. Mungkin yang saya tahu dan yang saya pelajari selama bermain hoki itu, yang pertama ada put atau itu artinya bola kena kaki. Itu mau di outdoor mau di indoor sama aja, peraturannya sama. Terus sama up atau bola naik sedikit dari lapangan, itu hanya berlaku di peraturan indoor. Karena permainan indoor itu bola harus tetap di bawah, kecuali yang tadi dijelaskan sama Pak Ilham di dalam circle untuk mencetak gol. Dan yang saya tahu sih sejauh ini mungkin boleh ditambahkan Abdul, ya. Tadi apa sih? Put sama apa? Pelanggaran yang lainnya tuh sama kayak tadi, itu bola nggak boleh kena backhand ini. Nah, kalau bola kena backhand, backstick, bolanya jadi milik lawan. Terus sama sticknya itu kita nggak boleh ngadu stick. Jadi kalau misalnya mau ngadu, kita nggak boleh mukul stick lawan. Ini tuh kalau pelanggaran. Itu aja, oke. Saya sedikit tambahin. Oke, Ini boleh, yang Pak. membuat menarik sebetulnya. Kadang-kadang saya ngobrol dengan dalam tanda kutip orang yang tidak tahu hoki, itu sangat menarik. Karena image hoki, apalagi di generasi kami dulu, ada zamannya mohon maaf film India. Iya. Film India yang ada kerusuhan, adegan kerusuhan atau apapun selalu menggunakan stick hoki. Ada masanya di zaman itu. Nah, pada saat saya bergabung di hoki sampai akhirnya bisa mencoba menjelaskan di hoki, image orang terhadap hoki adalah olahraganya kasar atau takut karena membawa stick. Padahal olahraga hoki ini sedikit singkat ceritanya ya, ini berawal dari olahraga kerajaan, yang mana terlihat menggunakan alat yang mengerikan, tapi sebenarnya di dalamnya itu menuntut sportivitas tinggi. Kalau di sepak bola kita mengenal ada namanya body ball atau body contact. Di hoki tidak diperbolehkan. Sedikit saja sikutmu mengangkat itu pelanggaran. Oke, itu pelanggaran. Artinya tidak ada kontak fisik sebetulnya. Lain hal kalau sedang berebut bola. Itu ya, lain kita harus bisa membedakan. Ada bola, ada dua orang pemain sedang mengejar. Kemudian ada sengaja yang ngangkat sikutnya menggunakan body ball. Nah, itu dia yang pelanggaran. Jadi tidak ada body ball. Kemudian tadi ada dibilang tidak boleh abstraction atau pemukulan stick. Ya. Dalam permainannya untuk tingkat level atlet itu sudah tidak ada lagi bunyi prak stick. Karena dalam peraturannya di mana ada salah satu pemain sedang membawa bola, contoh saya sedang membawa bola. Kemudian ada musuh akan mendekati saya untuk merebut bola yang saya pegang. Yang pertama sama seperti sepak bola, tidak boleh mengambil dari belakang. Harus berhadapan. Karena kalau dipaksakan mengambil dari belakang, yang pelanggaran dia. Yang di belakang, iya. Ya, yaitu dalam hoki juga ada kartu dan lain-lain ya. Kita tidak bahas sampai sana, tapi hanya gambaran besar bahwa olahraga hoki ini sebetulnya kalau kita mengerti peraturannya itu sangat aman sekali. Tidak ada body ball,
tidak ada pukul-pukulan stick, sekalipun ada lawan akan menghadapi kita atau merebut bola kita, itu harus berhadapan dari depan. Jadi tidak ada lagi bunyi prak 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 dan lain sebagainya. Kemudian dari segi kerapihan pada saat pertandingan, kalau kita pernah mungkin melihat di pertandingan olahraga lain, di sepak bola sering terjadi sekarang ada benturan, kemudian ada yang cedera di perban dan lain-lain. Di hoki, ya, di hoki ada darah sedikit, contoh ada mungkin orang jatuh di lapangan, ya bicaranya jatuh di lapangan bukan karena kekerasan, kemudian ada darah, permainan dihentikan. Tidak boleh ada darah, sekalipun event itu darah menempel di baju, bajunya harus diganti. Sedetail itu peraturan. Bahkan kalau kita sekarang lagi ramai di sepak bola, ada VAR, video assistant referee, ya, yang bisa melihat kejadian apa segala macam, diputar VAR-nya, kemudian ditentukan keputusannya. VAR itu berawal dari olahraga hoki, itu yang semua orang tidak tahu. Balik ke tadi karakteristik bolanya ini kecil. Sepak bola aja bolanya besar, butuh VAR untuk menentukan offset masuk atau tidak. Sementara tadi sudah dibilang juga, olahraga ini olahraga prestasi, olahraga kecepatan. Ngeleng sedikit bola udah jalan, ngeleng sedikit bola udah ke belakang, ngeleng sedikit bola udah di mana. Nah, dari situlah dibutuhkan video umpire. Kalau di hoki sebutan untuk wasetnya umpire atau umpire tulisannya, ya. Kalau di kita ikut aja VAR lah, video asisten kan VAR itu. Nah, butuh itu karena bolanya tidak terlihat. Kapan bola itu masuk, kapan bola itu pelanggaran, atau kapan bola ini mengenai anggota tubuh, itu dibutuhkan video umpire. Karena ada sehebat-hebatnya wasit pasti punya keterbatasan penglihatan. Betul. Gitu ya. Jadi tambahannya lagi bahwa di event yang sekelas Olimpik tadi saya sampaikan di awal, itu pasti ada video umpire. Jadi kalau bahasa sombong kami sebagai insan hoki yang pernah terlibat di hoki, wah sekarang ada video VAR di cabang yang sebelah ya, kita nggak sebut, duluan kami. Sebetulnya walaupun memang di negara kita belum ada, tapi berawal dari situ. Yang mana sebelum ada VAR itu sebetulnya pernah juga ada teknologi yang jam gol di wasit sepak bola, kalau yang pernah tahu. Jadi bola itu sudah melewati garis atau tidak, sementara tidak terlihat oleh wasit punya detektor melalui jam tangannya dia. Wah, bola sudah melewati garis, ada sinyal apapun itu namanya, ada keterangan gol. Nah di hoki itu duluan. Ya, jadi secara teknologi sebetulnya di hoki juga sudah maju kalau untuk tingkat level ini. Balik lagi tadi, karena di Indonesia ini belum familiar, jadi secara teknologi kita belum mendukung. Tapi secara peraturan tetap kita mengacu ke peraturan dunia. Kemudian secara equipment untuk perlengkapan hokinya pun kita mencoba untuk yang terbaik. Jadi di Indonesia ini untuk mengakses ini pun sudah banyak. Itu mungkin tambahannya mulai ada peraturan. Jadi intinya bola hanya boleh disentuh menggunakan stick bagian dalam. Oke. Di luar itu semua pelanggaran, baik mengenai stick bagian belakang ataupun anggota tubuh kita, baik dari kaki, badan, tangan, apalagi kepala. Ya, kenapa saya tadi bilang ini yang paling aman? Karena sekalipun terjadi pelanggaran, untuk kiper udah body protector lengkap, aman, sama sekali tidak akan sakit. Jika ada pelanggaran pun si pemain sudah menggunakan pelindung. Secara peraturan permainan pun tidak ada body contact, walaupun terlihat keras. Makanya kita dulu kalau di sejarah hoki bisa dibilang hoki ini adalah salah satu olahraga kesatria yang dimainkan oleh panglima perang. Kurang lebih seperti itu. Bisa dicek kok, ada bukunya. Oke. Nanti coba saya cek ya. Oke, tadi kan kita bahas nih, selain dari sticknya, bolanya, ada alat lain nggak Kak? Atau pelindung badan gitu pada saat permainan ini berlangsung sebelum dipakai? Sebelum atau pada saat permainan? Pada saat di permainan hoki itu, di pertandingan itu ada yang namanya face mask. Itu tujuannya untuk pengaman muka, wajah. Apabila terjadi visi atau penalti corner dalam permainan tersebut. Kenapa bisa terjadi visi? Itu ketika kita melakukan pelanggaran di dalam circle kita sendiri. Entah itu bola
naik berdasarkan peraturan junior, atau bola kena anggota badan, atau stick kita beradu dengan stick lain. Nah itu maka akan terjadi pelanggaran yang namanya penalti corner atau PC. Nah di situ untuk kita mengamankan bola supaya tidak kebobolan itu kita memakai perlengkapan tambahan seperti face mask dan pengaman alat kelamin. Nah selain itu untuk peralatan hoki. Oke, itu aja ya Kak. Oke, tadi kita udah banyak ngobrol-ngobrol sama Pak Ilham, Kak Anjas. Terus saya mau tanya nih, kan hoki ini udah lumayan lama berjalan ya Pak di 105. Apa sih kejuaraan yang pernah diikutin, event hoki apa yang pernah diikutin oleh hoki 105 ini Pak? Ya, balik lagi ke pembicaraan di awal, kalau bicara lama sebetulnya belum lama. Apalagi secara resmi baru akan launching bahasanya. Secara keanggotaan ekskul sudah diresmikan di rapat kerja Dewan Guru kemarin, tapi secara launching ke peserta didik baru akan berjalan di Demineskol tahun ajaran. Nah, tapi dibilang sebentar juga ya untuk beberapa teman yang ada hadir hari ini, tadi disampaikan bahwa sudah 8 bulan di pelopor angkatan pertama, baru 8 bulan, dan event resmi yang pernah diikuti atau kejuaraan itu 2 orang ini, ada 4 lagi yang tidak hadir hari ini, ada Kak Juli, Kak Elga, Kak Rere, sama satu. Oh udah ya, 5 ya. 5 orang pernah mengikuti festival hoki di Bandung dengan titel event atau judul eventnya Bandung Hoki Festival. Memang skalanya festival, tapi boleh nanti ditambahin ceritanya. Karena pesertanya pada saat itu pun itu ada dari luar negeri. Dan yang mana notabene adalah mereka ex pemain timnas Malaysia. Jadi dalam momen itu saya sampaikan ke mereka yang hadir, sekalipun kamu tidak berkesempatan main di level itu atau tidak ketemu karena poolnya berbeda secara bagian pertandingan, minimal kamu bisa melihat dari ketenangan dia membawa bola, atau dalam kurang lebih yang bisa disimpulkan dari jam terbangnya, dari teknik-teknik yang belum pernah kamu lihat itu bisa muncul di sana. Karena sekalipun festival di hoki itu rasanya seperti kejuaraan resmi, tidak ada yang bercanda, semua permainannya serius gitu. Kemudian event berikutnya itu kami sebagai insan hoki yang ada di Jakarta, yang mana sekolah-sekolah itu ada hokinya, kami membuat suatu event yang mana kami sebut silaturahmi pelatih hoki Jakarta, yang mana event tersebut dilakukan fun game yang diikuti oleh siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Dan kebetulan sekalipun kita belum ada eskulnya, saat itu kita tetap berangkat bermodalkan 12 orang. Yang mana dari 12 orang itu yang baru sering latihan itu baru 4 orang, sisanya baru 2 atau 3 kali, tapi sudah bisa merasakan bermain di Senayan. Dan alhamdulillah dari event itu kita mendapat peringkat 2. Itu yang menjadi titik balik dari insan hoki Jakarta untuk senior-seniornya mulai melirik SMA 105. Karena tidak ada sejarahnya 105 hoki itu ada. Bahkan sampai dikatakan, wah ini dari daerah mana nih? Ya, ada image seperti itu karena dianggap tidak kenal, mukanya asing, tapi bisa memberikan perlawanan pada saat permainan. Terutama pada saat menghadapi tim-tim yang katanya sudah lama ada hokinya. Nanti bisa lebih banyak dijelaskan karena mereka pelakunya ada di sini. Tapi yang pasti dari event yang kita ikutin fun game di Senayan itu, peringkat 2 itu mulai menurut saya menjadi pembuka bahwa 105 ini mulai dilirik ada hokinya, dan dari situlah jalan yang bisa membawa mereka juga dikenal, membuka jalan buat mereka untuk mengikuti event berikutnya yang akan kita hadapi besok, yaitu Kejurnas U21 mewakili DKI. Itu barangkali yang pernah kita. Dan informasi mengenai event sudah dipastikan sebetulnya untuk tingkat pelajar untuk wilayah Jakarta ini dalam 1 tahun sudah dipastikan ada 3. Yang pertama biasanya UNJ yang menyelenggarakannya. Itu skalanya bukan hanya DKI, bahkan dari Pulau Jawa pun ada yang mengikuti.
Kemudian setelah UNJ itu ada Stay Rawamangun, kejuaraannya pelajar, itu pun levelnya juga nasional. Dan terakhir yang paling tua kejuaraan pelajar itu ada di ISTN, yang di daerah Pancoran sana lah. Itu event pelajar tertua yang sampai saat ini masih berjalan, dan pesertanya bahkan yang terakhir saya tahu itu ada dari Surabaya. Artinya sudah mulai banyak, bukan Jakarta aja, bukan Bandung atau Banten saja, bahkan dari Jawa itu banyak juga. Bahkan pernah juga yang dari Sumatera datang. Untuk jenjang SMA ya, itu juga menjadi salah satu alasan event tetap, dan yang insya Allah mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa mengikuti. Amin. Oke, itu tadi kejuaraan dan juga event-event dari hoki. Terima kasih Pak Ilham atas penjelasannya. Sekarang aku mau beralih ke Kak Abdul dan juga Kak Anjas. Nah, Kak Abdul dan Kak Anjas sebagai angkatan pertama nih ya, atau pelopor di angkatan pertama hoki. Gimana sih perasaan Kak Anjas dan Kak Abdul setelah masuk pertama kalinya menjadi membawa nama hoki 105 ini? Mungkin bisa Kak Abdul duluan? Ya. Sebenarnya jadi pelopor pertama hoki di dunia ini nggak terduga ya. Iya. Karena pada saat itu saya nggak melalui hoki, tapi pada saat dia olahraga Anjas, itu dia pernah latihan sama Juli sama Pak Ilham di lapangan basket. Oke. Nah, di situ saya sama ada teman saya kemudian memberi di situ nanya, ini olahraga apa Pak? Hoki. Nah, terus saya mulai dari situ penasaran jam sticknya, lihat bolanya, pukulnya. Terus saya nanya ke Anjas, latihan hoki ada apa aja? Itu boleh nggak? Begitu kata dia, hoki ada tuh latihan hari Kamis. Nah, pada saat itu saya minggu setelahnya pas latihan hoki, saya datang langsung dibimbing sama Ilham. Setelah itu nggak lama, belum sebulan itu kita diajakin sama Pak Ilham buat latihan bareng di Bekasi sama SMA 5 Bekasi. Saat itu kita nggak tahu kalau mau ikut festival di Bandung. Jadi kita ikut latihan di situ, ternyata itu sekalian buat seleksi buat di Bandung dulu. Saya pernah ini kan just pilih kayak karena belum sebulan masuk ke situ kan. Dan ternyata pilih. Saat itu kita berangkat ke Bandung, disponsori nama Apa tuh Kak? FG. Oke, keren tuh kalau saya dilihat-lihat. FG ini salah satu produk angkat berat atau fitness gym, yang mana foundernya atau pemiliknya itu kebetulan teman saya dari alumni UNJ, yang mana ini sama aku juga alumni hoki juga, dan masih aktif sebagai pemain. Tapi bedanya kita sudah tidak profesional, hanya mengikuti festival-festival. Kebetulan pada saat saya bercerita tentang keberadaan ini, dia sangat merespon baik, bahkan support melalui pakaian ini. Terima kasih Bang Reja. Ya. Ya, Oke. baik. Lanjut Kak Abdul. Terus pada saat itu kayak pikir wah ini hoki jalurnya kayaknya enak ya, soalnya baru 12 bulan udah diajak ke Bandung. Terus dari Bandung itu kita di saat itu agen karena di tim buat main di Bandung. Di itu juga kita sempat latihan berdua pas selesai pulangan latihan berdua di depan TU jadinya itu pengalaman juga. Terus setelah dari Bandung itu kita waktu latihan karena libur sekolah. Setelah itu masuk lagi kan Januari kita lagi sekolah, terus ke 99 juga kita tinggalan. Sudah lama ada guru PKM
buat kita latihan gabungan di UNJ, karena latihan di UNJ juga kan sedikit, jadi butuh orang buat bisa main gamenya juga. Nah, sampai sekarang kita masih latihan di UNJ. Dari UNJ juga banyak pengalaman yang saya ambil sebenarnya. Dari tekniknya dia dulu sama abang-abang senior UNJ. Terus ini ya, pengalaman saya jadi panitia. Oke, itu yang kemarin banget itu ya kak. Bukan yang di Gimana? Senayan. Oh, oke. Di Senayan, jadi waktu itu kita baru latihan 2 kali atau 3 kali di UNJ. Terus ditanya sama pelatihnya, kalian dari segini sampai segini terus 2 hari kosong nggak? Karena saya mau masukin ke list panitia World Patrol di ASEAN Hockey Federation Jakarta 2025. Nah, itu kita bilang free kak, tapi saya sama Jas lagi ada seleksi mil, paling kalau bisa ada pengiriman paling bikin dikit, beda nggak apa-apa. Terus dimasukin tuh ke list panitia itu. Nah, setelah dimasukin kita tanggal 17 April sampai tanggal 27 itu jadi panitia di hoki di Senayan. Oke. Di tadi itu di situ yang main itu dari India, dari India, Bangladesh, Singapura, terus ada Thailand, Hong Kong, segala macam dari Pakistan. Nah, ada pengalaman yang menurut saya agak lucu. Nah, jadi pada hari keberapa ya? Hari keempat atau hari ketiga gitu. Jadi saya pulang bareng ada senior UNJ namanya Kadita. Itu dia kan salah pulangnya, dia punya kopi, saya setengah. Dia ngajakin dulu, ini dulu yuk, nongkrong dulu ke depan Hotel Sultan. Itu ada kayak warkop itu lah. Itu kita pesen minuman apa? Ambil ngobrol-ngobrol kan, didorong tuh. Terus Berdua aja nih, berdua aja. Oke, lanjut kak. Oke, lanjut. Terus tiba-tiba ada pemain Uzbekistan 3 orang. 3 orang di situ, warkop itu jajan. Nah, Kadita ini dia orangnya extrovert gitulah. Dipanggil sama Kadita, dawai, Uzbekistan, gitu. Panggil terus katanya dia nanyain mau ngapain, orang Uzbekistan itu kita mau jajan, Oke. mau beli minuman, terus dipesenin sama Kadita kan, kita bahasa Indonesia, kita harus datang gitu. Terus diajakin duduk bareng, ngobrol-ngobrol segala macam. Terus kita main IG juga. Karena yang paling lucu itu pas mau pulang mereka tuh kayak nggak pernah naik motor. Jadi pas pulang ke kosan mereka bilang, "Can I borrow your motorcycle?" Kayak gitu. Oke. Oh yes. Di lain yang lain juga dia nggak ngerti. Oh gitu. Nggak ngerti Jadi dia yang mau bawa nih ceritanya. Iya, dia mau bawa. Oh, oke. Dia kalau nyalainnya terus udah saya pesan videoin, dia nyalain kan. Oke. Nyalain, udah starter, langsung digas, gitu. Berarti loncat dong. Nggak loncat. Oh enggak, itu enggak. Digas doang. Terus di jam 11 malam di depan Hotel Sultan GBK dia ngebut terus teriak-teriak. Karena kayak belum pernah naik motor kan. Oke. Terus? Tapi itu lucu banget. Sama timnas ceweknya juga mereka baik-baik. Berarti dari kepanitiaan itu kakak bisa ketemu sama pemain-pemain banyak ya internasional. Masuk YouTube Ya, yang lain. Masuk YouTube juga. Wih, Masuk keren. YouTube. Apa tuh YouTube-nya, bisa biar dilihat nih YouTube-nya apa tuh? Asia Cup Men and Women. Mana pasti muncul paling atas tuh Jakarta 2025. Nah teman-teman kalau mau nonton bisa langsung kepoin aja YouTube-nya tuh. Terus lagi seleksi. Ya setelah itu kita mengikuti seleksi juga di Gor Cakung. Waktu itu masih latihan bareng gitu. Kita
latihan bareng basic lah, kemarin catur tiap hari minggu rame gitu dari sekolah 9 bulan ada, 9 ada, terus 9 juga ada, 20 juga ada, 16. iya 16 juga ada, 16, 46, nah setelah dari latihan bareng itu ada pengumuman pas seleksi untuk U21 indoor sama outdoor. Mulai dari situ udah bukan latihan bareng lagi tapi langsung panggil gitu, tapi panggilnya tetap diseleksi. Oke. Ya gitu. Nah terus kemarin seleksinya juga di Senayan. Senayan juga yang buat U21 tapi outdoor. Terus sampai sekarang kita juga masih nungguin Hasil. Oh, oke. Semoga lolos. Amin, amin. Nah, itu tadi pengalaman dari Kak Abdul. Kalau pengalaman Kak Anja sendiri nih gimana? Kan udah berapa kurang lebih di hoki tuh? 8 bulan. Nah, selama 8 bulan nih pengalaman apa yang Kak Anjas dapatkan, atau mungkin pengalaman dalam latihannya atau dalam apa namanya kejuaraannya itu loh. Bisa diceritain Kak Anjas? Mungkin nggak jauh beda Iya. dari aku, karena kita selama di hoki Sepaket ya berarti ya kemana-mana. Dari Bukan Upin Ipin tapi kalau ini. Mirip-mirip ya Pak kelihatannya. Iya. Oke. dari pertama ikut ke Bandung atas nama Bekasi, terus festival di Jakarta yang dilakukannya di Senayan, terus sama seleksi ke Jurnas. Mungkin yang sedikit berbeda itu yang baru-baru kemarin di kejuaraan UNJ yang pelajar itu setingkat nasional juga. Jadi kebetulan waktu itu sekaligus seleksi ke Jurnas itu pelatih dari 99 itu dia sambil melirik buat ibaratnya siapa nih yang buat dimasukin lagi buat kejuaraan perwakilan pelajar dari DKI. Nah mungkin tadinya juga sempat kepanggil saya sama Abdul berdua. Nah di situ saya sempat seneng juga. Akhirnya kayak ibaratnya benar-benar berdua bareng-bareng terus nih. Terus ternyata nggak disangka-sangka malam itu dapat kabar yang kurang enak dari Abdul. Ternyata dia ditelepon karena kuota yang terbatas dan pemain yang cukup buat pertandingan. Akhirnya jadinya saya sendiri gitu. Cuma di situ Abdul masih ada kesempatan buat tetap bisa menonton pertandingan. Itu ditawarin dia jadi panitia. Jadi ibaratnya ya kita tetap bareng-bareng lah walaupun beda posisi. Ya, nah pengalaman dari situ juga kan kita bisa ngambil kayak pelajaran. Ibaratnya bisa dibilang saya 1 bulan lebih duluan dari Abdul, tapi di sisi lain juga Abdul bisa menyimbangin saya. Oke. Terus pengalaman yang saya ambil itu dari kejuaraan kemarin itu saya bisa ngalamin lagi, ngerasain melawan dari Bandung, terus ngeliat pertandingan dari Tangerang, dari provinsi Banten, terus bahkan sempat bertemu nih sama tim hoki dari Jawa Tengah, SMAN 1 Kembang dari Jepara. Nah itu secara pertandingan aja udah beda. Oke. Jakarta tuh ibaratnya ya bisa dibilang ketinggalan lah secara teknik. Tapi kalau menutup kemungkinan kita juga buat Jakarta buat bangkit lebih baik lagi lah. Walaupun di situ perwakilan pelajar dari DKI itu kan atas nama SMAN 99. Nah, saya gabung dari tim tersebut. Walaupun saya statusnya pelajar 105 itu oke gitu. Kalau di Jakarta itu boleh dari peraturan aja boleh bergabung di tim lain asalkan masih satu domisili Jakarta Timur. Nah di situ saya benar-benar down sih ya, karena pertandingan pertama 6-1 lawan SMAN 27 Bandung, pertandingan kedua 6-1 juga 6-1 lawan SMAN 26 Bandung, itu 26-27 itu dari Bandung ya. Terus pertandingan ketiga 6-0 dari Jawa Tengah. kebantai berarti ya. Cuman di game terakhir itu walaupun 6-0 di situ saya dapat pelajaran
dan pengalaman yang bisa memotivasi buat saya, karena di game terakhir ini saya bisa bermain bola lebih lama, maksudnya dalam artian saya bisa menguasain bola. Walaupun di game pertama, game kedua saya masih merasa down gitu, kayak ini beneran nih lawan-lawannya kayak gini. Masih kaget gitu ya, nggak nyangka gitu ya. Cuma di game ketiga ini saya mulai bisa beradaptasi, bisa gimana rasanya lawan-lawan dari beda provinsi lah gitu. Itu buat pengalaman dari kemarin di kejuaraan BNJ itu. Terus ya yang lainnya sih tetap sama kayak yang tadi Abdul jelasin, dari ikut Hoki 5 festival yang di Senayan itu, yang tadi dijelasin juga sama Pak Ilham, yang dari tadinya SMN 105 ini nggak ada hokinya, tiba-tiba peringkat 2. Kalau nggak salah waktu itu peringkat satunya itu klub hoki itu emang mereka pemainnya juga, atletnya juga emang dari SD ya. Dari SD. Dari SD udah lihat ya. Bahkan udah ada yang beberapa yang apa namanya atlet pon, bahkan atlet pon kemarin 2024 Iya, 2024 di Aceh. Salah satunya adalah yang main istilahnya yang kemarin ngalahin kita itu yang memang sudah atlet. Emang Ya, baru muncul udah peringkat 2. Peringkat 2. Yang membuat sebenarnya kita bisa melangkahin, maksudnya ini dalam artian nggak merendahin juga tim lain. Jadi kita bisa di atasnya 98 yang udah ada kemarin atlet kejurnas ya Pak. Saya main 99 juga kemarin ada atlet kejurnasnya. Cuman di pertandingan festival kemarin Senayan, alhamdulillah kita bisa imbang 99 terus unggul dari 98. Itu di luar prediksi sebenarnya. Padahal di awal kita juga udah ngobrol-ngobrol nih. Udah yang penting kita dapat pengalaman dan bisa dapetin pelajaran. Udah pesimis duluan ya, kayak gue gagal nih nggak bisa gitu ya. Nggak taunya lawan SMN 16 itu kita unggul 2-0, 98 unggul 1-0, lawan SMA 46 1-0 unggul terus, dan SMN 20 dan tahan imbang SMN 99 yang notabene 98 sama 99 itu ada atlet kejurnasnya tahun kemarin gitu. Itu juga di luar prediksi, dan kita juga dapatlah pelajarannya dari permainan, dari secara teknik juga. Ya, sejauh ini mungkin cukup lah dari pengalaman saya yang bisa saya salurin buat teman-teman yang penasaran nih sama hoki itu seperti apa. Dan emang saya juga ibaratnya terbukti sendiri lah. Jadi nggak cuma dari omongan orang lain, jadi yang bisa membuktikan itu kita sendiri. Betul. Walaupun orang lain itu berpengaruh juga sebenarnya, karena kita di dunia ini nggak bisa hidup sendiri, pasti butuh orang lain. Keren banget. Gimana dong Kak Anjas? Oke, tadi Kak Anjas, Kak Abdul udah jelasin pengalamannya. Nah, saya mau tanya nih, hoki itu akan menjadi citra bakal Kak Anjas, Kak Abdul untuk karir kedepannya nih. Hoki ya. Harapan Kak Abdul dan Kak Anjas untuk karir di hoki ini itu apa? Karir di hoki ya. Tim pon. Amin. Tim nasional bisa. Amin. Kak Anjas. Kalau saya sih secara garis besar dari atlet seluruh cabang olahraga pasti level tertingginya timnas. Iya, betul. Karena supaya bisa bertemu dengan tim-tim dari negara lain, dapat pelajaran dan pengalaman lebih banyak lagi. Ya, karir untuk depannya semoga sama kayak aku bisa masuk. Yang pertama tim DKI aja dulu. Iya, amin. Bisa masuk tim DKI aja udah bersyukur banget. Terus next baru bisa atlet DKI buat PON nanti 2028 ya. Terus dan untuk dirinya semoga bisa jadi pemain timnas juga. Amin. Kita doain teman-teman semoga Kak Anjas, Kak Abdul bisa menjadi pemain yang mendunia ya. Amin. Oke, tadi udah apa nih? Lagi. Ini perjalanan kita juga sejauh ini bukan karena kita sendiri, tapi ini juga berkat restu dan bantuannya dan doanya dari Pak Ilham. Oke, langsung kita juga di sini berterima kasih banyak kepada Pak Ilham yang sudah memfasilitasi dari alat-alat hoki dan sempat juga membiayai secara transportasi dan konsumsi. Mungkin kita
kita berterima kasih banyak kepada Pak Ilham karena membantu kita bisa melangkah sejauh ini. Oke, ternyata nih Pak, dampak dari pencetus awal Pak Ilham nih kepada hoki di 105 tuh memberikan dampak yang luar biasa ya Pak. Apalagi katanya kalau sehari nggak ada hoki, nggak latihan tuh, aduh jadi kayak kok tangan nggak ada pegangannya nih, buat kita kayak gitu ya. Nah Pak Ilham, apa sih harapan Pak Ilham atau bahkan target kedepannya untuk hoki 105 ini Pak? Ya baik, harapannya sesuai tadi di awal saya cerita panjang lebar, harapannya alhamdulillah sudah sedikit tercapai, yaitu resmi diadakannya eskul hoki di sekolah. Lalu kalau bicara harapan selanjutnya adalah ya eskul ini bisa berjalan dengan lancar, pesertanya tetap ada, bahkan mungkin lebih banyak, harapannya seperti itu. Dan ya sesuai tadi disampaikan, cerita kita panjang lebar, kalau bicara prestasi atau bicara atlet, ya saya pengen kedepannya 105 melahirkan atlet-atlet hoki. Amin. Itu aja Pak. Oke, sebelum kita tutup, saya mau ngecekin terima kasih banyak kepada Pak Ilham, Kak Anjas, Kak Abdul sudah menyempatkan waktunya dalam berbincang-bincang tentang hoki ini. Terima kasih ya Pak Ilham, Kak Anjas, Kak Abdul. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, boleh dong promosinya buat masuk ke tim hoki 105 nih. Coba nih. Satu-satu apa gimana? Ya udah satu-satu deh, boleh. Saya dulu. Apa ya, Pak Ilham? Kameranya itu ya. Oke, ini Pak. Mau jadi atlet, masuk hoki. Sih. Keren. Ayo. Kalau dari saya sih mau banyak kesempatan dan pengalaman lebih banyak, hoki jawabannya. Soalnya di hoki itu lebih besar kesempatan untuk kita menjadi atlet-atlet profesional. Kurang promo nih. Iya nih, coba Kak Abdul dong lebih semangat lagi Kak, lebih semangat lagi. Halo, gimana ya? Buat yang mau jenjang karir olahraganya pasti masuk ke hoki. Tuh, keren. Oke guys, itu aja tadi ngobrol udah panjang ya kita tentang hoki ini. Semoga teman-teman di rumah yang nonton bisa dapat ilmunya, bisa dapat pengalamannya juga. Buat teman-teman yang tertarik bisa langsung aja join ke Ekskul Hoki 105 Jakarta. Oke, mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast selanjutnya. Dadah.